Oke. Nah, jadi artinya di sini sudah ada evaluasi. Mungkin saja untuk hasil evaluasi ini membuat apakah apa namanya kegiatan promosi ini bisa dilanjutkan atau malah diganti dengan yang lain ya. Misalnya ini terjadi kendala-kendala ya. Kemudian ada masukan juga untuk program promosi selanjutnya dari konsumen. Nah, ini mungkin bisa di follow up ya. Artinya di sini harus ada report setiap ada kegiatan promosi, maka harus ada reportingnya ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita lanjut kembali ya. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen yang kedua adalah menyusun laporan hasil penjualan. Format laporan diidentifikasi sesuai dengan prosedur koperasi. Laporan dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh. Laporan disampaikan kepada manajer umum, pengurus koperasi atau atasan. Laporan diterima oleh manajer umum atau pengurus atau koperasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang kalau melihat dari konsep pelaporannya ya, ada yang berupa hasil penjualan, tapi juga ada yang non kalau disebutnya saya non omset ya, non finance ya, yang terkait dengan keuangan atau penjualan ini dilaporkan, tapi ada juga yang biasanya saya laporkan selain dari itu ya. Nah, biasanya kalau yang hubungannya dengan penjualan itu biasanya antara kepala toko dengan atasan mereka punya standar format laporan ya. Apakah nanti bentuknya Word disertai dengan PowerPoint ya. Kemudian dari Word atau PowerPoint tersebut nanti di waktu yang sudah diagendakan itu disampaikan ya secara formal maupun secara informal. Nah, biasanya kalau secara formal maka di situ ada pengurus-pengurus yang lain ya untuk kemudian dilaporkan terkait dengan progres yang sudah dilaksanakan. Jadi kondisi dari keuangan saat itu ya, saat penjualan saat itu, kemudian aktivitas apa yang sudah dilakukan ya, kemudian bagaimana keberhasilan dari aktivitas tersebut atau ada kendala-kendala yang dihadapi ya, misalnya seperti itu. Kemudian laporannya diterima oleh manajer umum atau pengurus koperasi. Nah, yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer toko ya. Jadi dia tidak hanya menampilkan reporting data-data keuangan atau data-data penjualan, tapi disertai dengan analisis yang baik ya terkait dengan kondisi-kondisi yang punya potensi untuk bisa meningkatkan hasil penjualan di kemudian hari. Jadi di situ dibutuhkan ada masukan ya, ada masukan dari seorang manajer ya untuk bisa membuat analisis termasuk membuat rancangan rencana program-program ke depan ya. Jadi kalau misalnya dia membuat program A, program B, program C ya dari hasil data penjualan ini untuk kemudian pihak atasan atau pihak pengurus dia menentukan ya kira-kira mana program yang paling sesuai dengan kondisi saat itu ya untuk bisa dijalankan. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan evaluasi faktor pendukung operasional ini sudah saya jelaskan di hari pertama ya, di hari kedua kemarin ya, bahwa di sini kita melihat apakah ada aspek pendukung yang belum dilakukan secara optimal ya, misalnya dari segi biayanya ya, kemudian dari segi promosi, dari segi sales, dari segi shrinkage ya, kehilangan barang ya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh laporannya bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini adalah contoh laporan sebentar. Oke.
Nah, ini adalah contoh laporan ya yang biasa saya minta ke teman-teman di Kopmart ya, karena di Kopmart itu kan dia punya lokasi tidak hanya di Jawa Barat ya, tapi di luar Jawa, di luar pulau, di luar Pulau Jawa ya. Nah, ini karena kendala, maka kita biasanya membuat updating data ya. Ya. Nah, tujuannya saat ini sudah dikumpulkan, maka nanti dibuat rekomendasi strategi ya, khususnya untuk peningkatan omset penjualan. Nah, penanggung jawabnya yaitu pengelola toko ya, kemudian ini di-emailkan. Nah, apa yang menjadi laporan mingguan? Yang pertama adalah analisis pertumbuhan omset ya. Kemudian tujuannya untuk mengevaluasi dan perencanaan program kerja. Kemudian basket size ya sama ya untuk perencanaan program kerja. Kemudian mengevaluasi conversion rate ya. Kemudian merekap jumlah anggota. Kalau di koperasi ada jumlah anggota baru ya. Kemudian laporan pengeluaran ya. Kemudian ada biaya harian. Kemudian ada evaluasi promosinya. Kemudian ada evaluasi faktor operasional ya untuk memantau kendala di operasional. Nah, kemudian untuk laporan bulanan, kalau tadi laporan mingguan, di sini ada analisis penjualan bulanan, kemudian ada laporan biaya bulanan, merekap jumlah anggota ya, anggota baru, mengevaluasi conversion rate ya, kemudian merekap jumlah anggota baru, kemudian rekap penjualan dan biaya ya, dari jaringan Kopmart ini, kemudian evaluasi aspek koperasi untuk di jaringan Kopmart ya. Nah, ini jadi ada dua jenis laporan. Pertama ada laporan mingguan, kemudian ada juga laporan bulanan ya, laporan bulanan. Baik. Nah, dari laporan itu nanti kita breakdown lagi ya. Ini adalah contoh progres ya. Enggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini progres ya dari target, kemudian dari sales ya, realisasi targetnya apakah lebih atau kurang, kemudian pencapaian targetnya, akumulasinya berapa, kemudian pertumbuhan omset dari bulan lalu sama akumulasi bulan lalu, kemudian growth-nya berapa. Nah, ini contohnya aja. Nah, itu biasanya kalau saat jadi kepala toko, saya sering memantau ini ya. Jadi nanti dari target tahunan di breakdown menjadi target bulanan ya. Dari bulanan ini di breakdown lagi untuk target harian. Nah, untuk yang tanggal-tanggal merah ini biasanya saya kasih proporsi target yang lebih besar ya. Karena memang lihat dari history ini ya, history salesnya ya seperti itu. Nah, untuk yang hari biasa mungkin nanti kita bisa setting, misalnya minggu terakhir di hari biasa atau di pertengahan mungkin targetnya akan lebih kecil ya. Nah, dari situ kita bisa lihat dari akumulasi target ya, akumulasi realisasinya bagaimana ya. Saat ada realisasinya yang masih sangat kurang ya ini menjadi diskusi ya, diskusi antara pengelola dengan pihak manajer ya, pihak pengurus ya, pengurus koperasi atau atasan. Nah, ini biasanya dilaporkan setiap minggu, dilaporkan setiap minggu. Ini contohnya. Kemudian ada analisis penjualan harian ya. Di sini tentang frekuensi dan basket size. Jadi realisasinya berapa juta, frekuensinya bulan lalu berapa, sekarang realisasinya apakah ada growth atau tidak ya. Jadi ini dibandingkan dengan frekuensi bulan lalu. Idealnya memang setiap bulan itu harus ada growth ya. Kalau misalnya di retail itu kan atau di bisnis yang lain biaya-biaya akan terus naik ya setiap tahun ya. Maka di situ harus ada pertumbuhan walaupun kecil. Nah, untuk growth sendiri ini biasanya akan dihubungkan juga dengan
growth dari frekuensi dihubungkan dengan itu ya, program promosi seperti yang wajib di retail itu kan ada penyebaran leaflet ya, penyebaran leaflet. Nah, ini mungkin dilihat lagi efektivitasnya ya. Kalau dulu itu sukanya kita menyebarkan tuh di tempat-tempat yang dekat-dekat aja ya, padahal itu sebetulnya ada strateginya ya. Jadi kita biasanya minta peta lokasi tempat kita berada ya, kemudian kita cari berapa RT ya di sekitar kita dan kita fokuskan penyebarannya dengan dari sekian RT itu dibagi lagi mana yang akan diprioritaskan. Jadi dalam 1 bulan dalam periode penyebaran itu tidak hanya difokuskan di RT-RT terdekat saja ya, tapi kita juga fokus ke RT-RT yang lain. Nah, biasanya tim toko tuh menanyakan nih dari RT mana ya atau daerah mana ya untuk melihat efektivitas dari penyebaran leaflet gitu ya. Karena ada juga kasus penyebaran leafletnya tidak dibagikan ya. Malah disebar sembarangan ya, malah ada juga yang dibuang gitu kan. Padahal itu adalah bagian dari kita untuk mengundang konsumen untuk hadir di toko kita ya, seperti itu. Baik, kemudian ada conversion rate ya, ini kolomnya, di mana di situ kita hitung dari register SIP 1, SIP 2-nya berapa, frekuensi manualnya misalnya di sini 750 orang, artinya conversion rate-nya 80%. Nah, kalau yang nilainya lebih kecil dari 80%, ada yang 70 ya, ada yang 60. Nah, ini berarti ada kendala nggak di operasional ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya new member ya, untuk anggota. Biasanya kalau di toko di toko UMKM ada juga mungkin yang punya member ya, punya anggota, atau di koperasi juga biasanya dia punya member ya. Nah, jumlah member barunya, nah ini di record juga ya. Baik itu member untuk koperasinya maupun untuk toko koperasi konsumennya. Ini direkap. Kemudian laporan biaya harian. Nah, ini pun menjadi salah satu bagian penting juga ya untuk Oke. Jadi di situ menyantumkan biaya-biaya harian yang biasa muncul ya. Biaya-biaya air minum, aqua galon ya, ada cleaner, kali tambang ya. Kemudian ada juga biaya transportasi untuk mengirim laporan ya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laporan biaya bulanan ya. Misalnya di sini terkait dengan gaji ya. Gaji berapa, biaya telepon berapa ya, biaya listrik, biaya sumbangan ya. Ini di 1 sampai 30 Mei 2008 ya, misalnya seperti itu. Kemudian kresek ya. Nah, untuk kresek ini mungkin sekarang sudah sistemnya barcode ya. Jadi ada kresek besar kecil tuh. Kalau di Alfamart dia udah pakai barcode sehingga bisa ketahuan berapa pieces ya, berapa pieces dalam satu hari ya. Baik untuk yang kresek besar, kecil dan sedang. Nah, ini juga sudah dimasukkan ke dalam cost ya, ke biaya konsumen ya. Konsumen itu biasanya sudah kena cas sesuai dengan aturan yang baru. Oke, kemudian nah ini untuk laporan evaluasi promosi ya. Untuk evaluasi promosi, misalnya saja tahun bulan lalunya 12 juta ya, sekarang realisasinya ada kenaikan 13 juta ya. Frekuensinya ada penurunan ya. Kemudian basket size-nya misalnya ada kenaikan sedikit. Nanti dianalisis. Tadi contoh analisisnya sudah saya berikan ya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi faktor pendukung. Nah, ini contohnya untuk sumber daya manusia ya. Kita harus melihat secara objektif bagaimana kinerja kompetensi dari teman-teman bawahan kita ya, atau dari bawahan kita. Nah, ini misalnya bagaimana SDM kita saat mendisplay, apakah sudah terampil ya, sehingga displaynya menarik, displaynya rapi, displaynya tampak penuh atau belum.
Nanti kita lihat di sini konsistensinya, apakah sudah baik, ya, apakah buruk. Nah, kalau misalnya di sini buruk semua, ya, 3 poin ini, berarti nanti permasalahannya apa ya? Apakah dia belum dilatih, ya, sebelum masuk toko, ya, belum ada pelatihan dasar atau seperti apa? Kemudian untuk produk knowledge, ya, di sini ada pengetahuan akan produk, ya. Misalnya dia dapat menunjukkan posisi barang dengan tepat, ya. Kemudian dapat menunjukkan kualitas barang, ya. Misalnya dia ditanyakan, oh ini kalau deterjen A dengan deterjen B ini kelihatannya kualitasnya bagus yang mana? Nah, mungkin dia berdasarkan pengetahuan dia, ya, dari sales, ya, sales yang datang, kemudian datang informasi dari yang lebih senior, mungkin dia bisa menjelaskan tentang kualitas produk, ya, kualitas barang. Kemudian bagaimana untuk penampilan kasirnya? Apakah sudah rapi penampilannya, ya? Apakah sudah segar? Nah, bagaimana untuk pelayanan ke konsumen? Apakah sudah konsisten dalam mengucapkan salam, menanyakan dan memberikan penjelasan member, ya, menawarkan barang, ya, menawarkan produk, mengucapkan jumlah uang, sampai mengucapkan ditunggu kunjungan berikutnya. Selanjutnya tingkat komplain, ya, tingkat komplainnya misalnya tentang kelengkapan produk, ya, kualitas produk, kepastian harga, kebersihan, customer service dan lain-lain, itu bisa dituliskan di sini, ya. Apakah sudah tingkat komplainnya menurun. Tapi sebetulnya kalau tingkat komplain yang menurun itu tidak serta-merta kita senang, ya. Malah kalau ada yang komplain itu malah kita menjadi warning buat kita, ya, bahwa ada yang peduli gitu kan. Karena yang dikhawatirkan jumlah komplainnya menurun, tapi jumlah orang yang masuk ke toko kita juga menurun drastis, ya. Artinya banyak orang yang tidak puas dan memberikan informasi ketidakpuasannya kepada pihak lain, ya. Apalagi kita sekarang menggunakan media sosial, ya, sangat mudah untuk memviralkan sesuatu yang menjadi keburukan bagi retail tersebut, ya. Nah, kemudian produk, ya, tentang kelengkapan, ya, kelengkapan produknya apakah sudah cukup lengkap, berwarnanya, variannya, jenis barangnya. Kemudian untuk kualitas barangnya, apakah dipastikan tidak ada barang yang rusak atau kadaluarsa di pajangan. Kemudian pembelian label harga, tidak ada barang tanpa label harga. Jadi semuanya wajib ada labelnya, ya. Wajib ada label harganya. Kemudian bagaimana untuk barang dead moving? Oh, ternyata di sini barang dead moving tidak ada. Barang tidak ada dalam list pembelian, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk promosi, ya, bagian dari promosi. Selanjutnya adalah price, ya. Untuk harga kita butuh ada kepastian harga, ya, dari sistem informasi atau point of sales. Kemudian ada labelnya dengan harga yang sama. Kemudian kalau masuk ke leaflet juga ada harga produk yang sama. Kemudian kalau ada point of purchase, ya, itu ada kertas yang di dekat label harga, ya, lebih besar, di mana di point of purchase itu di situ ada informasi tentang nama barang, ya, kemudian informasi tentang periode promosi, ya, kemudian harga promosinya berapa, harga normalnya berapa, itu ada di dalam point of purchase. Kemudian ada proses perubahan harga. Nah, ini juga ada prosedurnya, ya. Karena seringkali label harga itu telat untuk ditarik, ya. Jadi di dalam sistem sudah menggunakan harga yang baru, ya. Di SKU-nya atau di label harganya masih menggunakan label yang lama, ya, yang notabene itu lebih rendah harganya, ya, sehingga banyak konsumen yang komplain, ya. Nah, itu biasanya ada prosedurnya tuh. Jadi sebelum ngeprint ataupun mencetak, ya, mencetak label, maka produk-produk yang label harga yang lama itu harus ditarik, ya, baru dilakukan pencetakan. Tapi kalau misalnya di sistemnya sudah record, kemudian lupa untuk diganti, ya, mau tidak mau nanti banyak komplain, ya, banyak komplain. Kemudian
Atmosfer. Untuk atmosfer ini salah satunya yakni terkait dengan kebersihan. Jadi kebersihan di sini menggunakan checklist kebersihan yang mesti diisi setiap hari ya untuk mengecek tingkat kebersihan dari mulai luar toko, area penjualan sampai gudang. Ya. Selanjutnya adalah laporan. Nah, laporan ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ya. Kemudian konsistensinya setiap periodenya apakah sudah dilakukan atau belum. Baik, selanjutnya adalah rekapitulasi penjualan dan biaya jaringan, biaya di jaringan Pokmart. Misalnya di sini ada penjualan kredit, ya, kalau di koperasi masih ada penjualan kredit, kemudian ada tunai, berapa totalnya, ya, kemudian biaya-biayanya, ya, biaya yang dikeluarkan untuk listrik, PAM, telepon, ATK, gaji, dan lain-lain berapa. Nah, kemudian perkembangan jaringan Pokmart berdasarkan aspek toko. Nah, ini apakah ada perubahan dari fisik tokonya ya? Misalnya dulu luas tokonya hanya 12 meter persegi ya. Sekarang ada di-upgrade menjadi retail modern menjadi 36 meter persegi. Jumlah waserdanya sekarang yang sebelumnya 1 orang sekarang sudah nambah jadi 3 orang. Misalnya seperti itu. Kemudian jumlah item barang masih tradisional. Dulu ada misalnya 200 item, sekarang sudah menjadi 1000 item. Inventory berdasarkan harga jualnya berapa, dan seterusnya ya. Sini sudah ada perkembangan dari masing-masing tokonya ya. Dan diharapkan memang dari toko ini setiap periode itu ada perkembangan ya, baik dari inventorinya ya, fisik bangunannya semakin lebar, semakin luas ya, kemudian omsetnya semakin naik ya, seperti itu. Oke, untuk evaluasi pendukung ini sudah saya jelaskan ya, ada shrinkage, promosi dan ini. Baik, itu untuk laporannya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, selain laporan, kita juga bisa melihat form ya. Tadi mungkin ada form kebersihan ya. Sebentar. Oke, selain tadi laporan, juga ini ada beberapa alat bantu ya, bantu checklist buat teman-teman yang ada di toko. Ingatkan saya nanti Bu Ani ya, mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman yang lain juga ya, untuk form-form ini. Iya Pak, di-share di grup ya Pak? Ya, nanti Oke, diingatkan untuk share. Siap. Nah, ini ada checklist ya, ada checklist kebersihannya dari area luar toko ya, kemudian area selling area ya, kemudian gudang ya, kemudian lain-lain. Nah, untuk area luar toko ini seperti area parkir, trotoar, lampu luar ya, billboard, plafonnya gimana, apakah sudah hitam atau masih putih ya. Kemudian untuk selling area penjualan itu dari mulai lantai, lampu, meja kasir, gondola ya. Gondola itu berarti alat pajang ya. Kemudian ada cooler ya, pendingin, kemudian ada vitrin juga, kemudian barang dagangan, ada AC, ada show window, ada plafon ya. Kemudian di gudang juga sama, harus dicek ya kebersihan dari lantai, lampu, rak gudang, dan plafon. Untuk lain-lainnya itu ada kamar mandi dan ventilasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh manajer ya, oleh manajer toko, penanggung jawab shift ya. Setiap hari dicek. Jadi seadanya aja. Kalau misalnya billboardnya udah kotor ya, masih belum B itu bersih, kotor ya, masih ada yang kotor, tidak apa-apa ditulis ya. Tapi di hari keduanya ini sudah bersih ya. Karena ada kalanya kan tingkat kotornya mungkin pada saat billboardnya ini sudah lama nggak dibersihkan ya, sehingga kotornya kelihatan tebal ya. Maka ini
di hari berikutnya itu harus di follow up sehingga nanti di sini baik semua ya, bersih semua. Nah, kemudian divalidasi oleh atasan ya, manajer pengurus ya, pengurus yang hadir atau misalnya owner ya untuk memaraf juga ini ya saat mereka kunjungan ya. Kalau misalnya ownernya tidak berada di toko, maka saat datang ke toko dia bisa memaraf ini ya, ikut memvalidasi apakah checklistnya sudah digunakan dengan baik atau belum. Kemudian untuk kehadiran ya biasanya kalau di di toko itu ada jam masuk jam keluar ya. Kalau misalnya sudah menggunakan absen pakai sidik jari fingerprints ya, mungkin ini tidak diperlukan. Nah kemudian untuk stock order biasanya per supplier ya, per supplier misalnya untuk mie ya, untuk kelompok mie kita stok minimal dan maksimalnya kita butuh di situ ya untuk supaya bisa mengetahui rank yang normalnya ya, kemudian stoknya berapa, kemudian ordernya berapa. Nah dari sini baru kita kirimkan ke pihak pemasok ya, kemudian pemasok melakukan pengiriman barang. Nah kemudian ada selisih ya, selisih ini untuk mengetahui service level ya. Jadi misalnya kita order 100 item, yang datangnya cuma 90 ya, maka selisihnya yaitu 10 item ya, 10 item. Kemudian ada juga barang kita order cuma 100, yang datang 110 ya. Selisihnya plus 10 dan barangnya ditolak misalnya karena tidak sesuai dengan order ya. Oke, kemudian ini purchase order ya. Setelah tadi kita punya stock order, maka nanti dituliskan di sini yang sudah final ya. Kemudian dikirim ke supplier. Ini form penjualan. Biasanya kalau ada 2 shift ya, shift pagi dengan shift siang, masing-masing dihitung kira-kira berapa omset fisik. Ada juga omset secara sistem. Biasanya itu ada selisih nggak Bu? Pak, antara fisik kasir, uang kasir dengan data yang ada di dalam point of sales biasanya ada selisih nggak? Bapak Jarang, Ibu? Pak Budi, jarang selisih. Jarang? Oke. Ya, jarang. Jadi selalu tepat gitu ya? Iya, biasanya itu kembalian tidak diambil atau kita nggak punya kembalian 500 dibulatkan 1000. Oke, baik. Berarti biasanya selisihnya tuh karena ada pembulatan itu ya? Ada pembulatan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya bisa dijaga konsistensinya ya, itu alhamdulillah bisa bagus ya. Bisa tingkat akurasinya bagus ya. Tapi ada kalanya juga, apalagi kalau misalnya kasirnya baru ya, kasirnya baru ditempatkan di situ ya, kemudian kebetulan dia di toko yang cukup ramai, itu biasanya ada yang selisihnya lumayan besar ya, junior kasir ya. Makanya dari segi kompensasi, kasir itu dia punya tunjangan ya, tunjangan jabatan. Untuk kasir tuh ada sedikit berbeda dengan pramuniaga, karena dia bertanggung jawab terhadap tadi uang yang masuknya harus akurat ya, harus akurat sesuai dengan data yang ada di dalam sistem ya. Juga biasanya di situ ada yang namanya voucher ya, ada yang pembelian dengan menggunakan voucher, itu pun nanti akan dihitung ya. Baik, kemudian ada form stock ya, untuk gudang yang sudah termanage dengan baik ya, setiap pengambilan dari gudang itu kita harus mengambil ataupun menuliskan di sini ya, sehingga nanti bisa terdata ya, kira-kira stoknya tuh yang ada tuh berapa sesuai dengan pengambilan produk. Nah, kemudian ada yang namanya serah terima modal ya, serah terima modal awal. Biasanya kasir itu dia mendapatkan uang buat kembalian ya. Misalnya ada yang kebijakannya 1 juta, ada yang 500 ya. Yang terdiri dari uang pecahannya berapa? Ada 500, 1000, berapa lembar ya, 100.
10.000, 20.000 dan seterusnya. Nah, prinsipnya bahwa untuk kembalian diharapkan selalu ada ya, makanya di situ ada manajemen kas juga ya untuk kembalian. Kemudian nanti uang yang sudah didapat dari omset digabungkan dengan modal ya, sehingga ada totalnya berapa dan dimasukkan ke dalam berangkas. Nah, ini ada rekapannya. Baik, mungkin itu untuk form laporan ya yang biasa dilakukan oleh toko retail ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan khususnya bagi yang punya retail yang jenisnya berbeda ya, tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, adapun untuk penugasannya untuk penugasannya Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan perkembangan toko yang dilaporkan kepada owner ya, pemilik atau atasan atau pengurus koperasi setiap periode. Kalau misalnya laporan perkembangan biasanya di Ibu melaporkannya mingguan ya silakan saja ya, dilaporkan mingguan. Kalau misalnya bulanan ya bulanan ya. Salah satu aja ya, yang penting masuk ataupun dibuat ada laporan perkembangan toko. Untuk aspeknya silakan disesuaikan dengan kebutuhan para pemilik ataupun atasan ya, atasan atau pengurus koperasi masing-masing. Baik, mungkin itu Bu Ani untuk materi ini, kayaknya nggak terlalu banyak ya. Siap Pak, lanjut ya kali ya Pak ya. Ya, lanjut. Dipahami ya untuk penugasannya Bapak Ibu? Langsung lanjut Ibu Ani. Aku yang nge-lag. Gimana Bu Ani, lanjut? Bu Ani. Lanjut mungkin Pak. Oke, lanjut ya. Istirahat Bu Haninya. Bu Aninya lagi ini ya, masalah jaringan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Maaf ini barusan ke kick out nih saya nih. Lanjut aja Pak, lanjut. Baik. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan unit kompetensi KOP.RK02.03101 dengan judul unit kompetensi melakukan hubungan kerja fungsional dengan kepala unit atau manajer unit lain ya, pengurus dan atau dengan kantor pusat. Di sini ada dua elemen kompetensi. Yang pertama adalah melakukan koordinasi internal dengan kepala unit atau manajer unit lain di lingkungan kerja koperasi. Adapun kriteria unjuk kerjanya, yang pertama adalah bagaimana di sini didiskusikan, diselaraskan terkait dengan target penjualan. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau di dalam membuat sebuah bisnis, itu biasanya sudah kita hitung studi kelayakan bisnisnya ya.
Dan di dalam studi kelayakan bisnisnya yang dibahas di bagian keuangan yaitu target penjualan. Nah, kenapa muncul target penjualan? Karena biasanya didasari adanya base and cost ya. Salah satunya adalah cost ya. Ada biaya yang harus dihitung, yang harus ditanggung, kemudian ada target keuntungan yang harus dicapai dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada target penjualan ya yang harus disepakati. Nah, untuk yang pihak yang terkait ini biasanya hubungannya antara bagian operasional dengan bagian finance ya, dengan bagian keuangan ya. Kemudian yang kedua adalah produk yang dipajang di retail distandarkan. Untuk PIC-nya ini biasanya bagian merchandise ya, bagian merchandise. Kemudian pengadaan produk retail disesuaikan. Ini juga bagian merchandise dengan bagian biasanya ada research and development ya. Di situ dia mencari kira-kira kebutuhan konsumen di area tersebut tuh apa ya. Tapi ini masih di bagian berkaitan dengan bagian merchandise juga ya. Mereka melakukan riset pasar. Kemudian kerjasama teknis antar unit disepakati. Ini biasanya ada standar operasional prosedurnya. Untuk elemen kompetensi kedua terdiri dari kriteria unjuk kerja. Yang pertama, perkembangan data transaksi retail koperasi dikomunikasikan. Nah, biasanya dari operasional ya, dari kepala tokonya, dia membuat laporan ke kepala divisi operasional ya. Atau misalnya di koperasi, maka di pengurus ya, pengurus koperasi ya. Mereka menjelaskan terkait dengan perkembangan transaksi. Kemudian kebijakan meningkatkan volume penjualan. Ini biasanya dari pihak operasional dia mengajukan ke bagian promosi ya. Ada bagian promosi di level kantor pusat ya. Kalau misalnya promosinya bisa berupa in-store promo ya, ada khusus buat toko-toko tertentu ya. Kalau misalnya toko yang kategori tidak sehat atau kurang sehat, maka dia biasanya punya jatah ya atau punya dana untuk mengadakan in-store promo di toko tersebut. Kemudian agenda promosi, nah ini dari operasional ini menyepakati dengan pihak divisi promosi ya. Dan yang terakhir adalah kinerja karyawan. Jadi kalau kinerja karyawan ini terkait dengan bagian sumber daya manusia ya, bagian SDM yang dari hasil kinerja ini biasanya akan di follow up menjadi program-program pelatihan ya, kemudian terkait juga dengan kompensasi, terkait dengan promosi dan lain-lain. Promosi jabatan maksudnya ya. Baik, nah untuk yang pertama yakni target penjualan bulanan. Oke. Target penjualan bulanan. Nah mungkin sebelumnya kita akan coba bahas ini dulu ya. Nah, kalau di dalam retail yang sudah kompleks ya, kalau dulu di Yomart itu, di sana ada beberapa bagian. Yang pertama adalah manajer merchandise. Manajer merchandise ini dia mempunyai tugas untuk menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh target pasar mereka, oleh konsumen. Ya. Konsumen. Kemudian dia juga berkomunikasi dengan pihak supplier, ya. Kemudian dia bernegosiasi ya dengan pihak supplier. Kemudian dia juga menentukan standar produk sesuai dengan ukuran, ya. Sesuai dengan ukuran tokonya, juga dari target pasarnya. Biasanya mereka pakai klaster ya. Biasanya mereka pakai klaster untuk toko yang berada di pasar tentu beda dengan toko yang berada di kawasan kantor ya. Tentu saja akan berbeda dengan
produk di kawasan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini manajer merchandise, dia men-setting berapa proporsi barangnya ya, food dan non foodnya berapa, kemudian margin keuntungannya berapa ya, kemudian dia juga yang negosiasi terkait dengan promosi yang bisa diberikan kepada retail itu berapa ya, rabat dan lain-lain. Biasanya ada ketentuan-ketentuannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah manajer operasional. Untuk manajer operasional ini bertanggung jawab untuk semua cabang retail yang ada di sana ya, di Yomart itu dulu. Nah, di manajer operasional dia membawai beberapa supervisor ya, supervisor area. Dan supervisor area membawai kurang lebih kalau dulu 10 ya, 10 toko per supervisor area. Nah, di supervisor area ini dia akan mensupervisi toko-toko dari kepala toko yang ada di wilayahnya ya. Itu biasanya per area ya, per area. Untuk kemudian di reporting juga ya, laporan-laporan yang contohnya yang seperti tadi, bagaimana progres omset, bagaimana promosi yang dilakukan, bagaimana untuk program-program berikutnya. Nah, ini manajer operasional, dia merangkum berbagai reporting hasil ya dari toko-toko yang ada ya. Jadi dari toko yang ada direkap, dilaporkan ke supervisor area, kemudian supervisor area menganalisis ya, meminta masukan. Misalnya kita butuh promosi ABCD, itu ditembuskan ke manajer operasional. Nah, dari promosi itu nanti berkomunikasi dengan pihak bagian iklan ya, manajer iklan dan promosi. Nah, di situ kalau disetujui, maka nanti ada kegiatan ya, khususnya buat toko-toko yang memang belum sesuai dengan target yang diharapkan ya, seperti itu. Nah, kemudian manajer logistik ya. Jadi dari manajer operasional saat dia membutuhkan produk ya, dia membuat PO, purchase order ke gudang ya, ke gudang. Nah, di gudang di sana disiapkan ya, disiapkan barang-barangnya ada, dikirim. Untuk barang yang tidak ada, maka manajer logistik akan berkomunikasi dengan pihak merchandise ya, bagian MD, bagian manajer MD untuk pengadaan produknya sehingga tidak ada produk yang kosong di gudang, khususnya produk yang fast moving ya. Nah, kemudian dari logistik ini akan dikirim barang ya, barang dagangan. Nah, barang dagangan dicek, kemudian nanti ada serah terima barang dengan pihak kepala toko ya, kepala toko. Nah, itu hubungan antara manajer operasional dengan manajer logistik. Kemudian untuk yang manajer iklan ya dan promosi tadi mungkin sudah dibahas sedikit. Saat ada kebutuhan untuk meningkatkan omset ya, ini bisa mengajukan ya ke manajer iklan dan promosi. Nah, kemudian untuk manajer keuangan dan accounting hubungannya apa dengan manajer operasional? Ini biasanya terkait dengan target ya, terkait dengan target penjualan itu akan dinegosiasikan ya. Apakah targetnya realistis ya, kemudian peningkatannya apakah signifikan, kemudian dari tren dari toko tersebut apakah memang betul-betul bagus ya, sehingga nanti ke depannya dengan ada kenaikan target ini tetap bisa pencapaian targetnya bisa 100% ya, harapannya seperti itu. Kalau misalnya tidak rasional ya dengan alasan-alasan tertentu, maka itu biasanya ada ininya ya, ada penyesuaian ya, penyesuaian. Nah, dari penyesuaian itu nanti diteruskan yang sudah final ke supervisor area dan diteruskan kepada kepala tokonya. Ada satu lagi yang belum masuk nih, SDM ya. Untuk SDM hubungannya apa dengan operasional terkait dengan pengadaan SDM ya. Jadi nanti untuk
SDM yang resign ya, ataupun untuk SDM yang tidak lulus probation ataupun keluar dengan alasan lainnya, maka akan meminta bagian SDM untuk segera menarik yang sedang on job training ya. Biasanya punya persediaan ya, punya persediaan di toko-toko itu ada yang sedang dalam masa on job trainingnya. Nah, sehingga bisa ditarik ke operasional, ke toko-toko yang membutuhkan. Nah, kemudian untuk evaluasi ya, evaluasi kinerja ini juga diteruskan ke manajer SDM ya, untuk kemudian di follow up dalam bentuk program-program pengembangan dan seterusnya. Baik. Nah, untuk target-target omset ya, tadi sudah saya jelaskan, ini strateginya langsung dilakukan di internal ya. Setelah target disepakati, maka dia langsung membuat target omset harian ya, kemudian bagaimana cara pencapaiannya, termasuk menentukan basket size dan frekuensi. Ini biasanya antara manajer manajer operasional dengan supervisor area dengan kepala toko. Nah, untuk pengelompokan barang juga ini disepakati di bagian merchandise ya. Tentu saja ini sudah dihitung ya, dihitung kebutuhan per kelompok barang ya, per kelompok barang. Misalnya ini untuk kelompok barang canned food ya, makanan-makanan dalam kaleng misalnya cukup 16 item barang. Nah, kalau misalnya ada permintaan yang cukup signifikan ya, tidak menutup kemungkinan di dalam kelompok barang ini ada penambahan ya, kalau memang dari target pasarnya banyak yang meminta produk tertentu. Nah, kemudian untuk program promosi ini dibuat oleh supervisor area, oleh kepala toko ya, bersama kepala toko untuk kemudian diajukan ke bagian iklan dan promosi. Nah, kemudian untuk display ini dilakukan oleh bagian merchandise ya, khususnya untuk visual merchandising. Nah, kemudian untuk elemen yang kedua, melakukan komunikasi nonverbal yang intensif dengan pengurus koperasi dan atau kantor pusat secara berkala atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja retail koperasi. Oke. Jadi KUK yang pertama adalah perkembangan data transaksi retail koperasi dikomunikasikan ya. Jadi ini dikomunikasikan dengan pihak atasan ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan volume penjualan, ini juga dikomunikasikan dengan pihak terkait. Agenda promosi juga diajukan ya, diungkapkan. Kemudian kinerja karyawan retail, progresnya bagaimana itu juga dilaporkan kepada pihak terkait. Nah, ini ya hasil penilaian ya. Contoh penilaiannya dari hasil ini direkap kemudian dilaporkan ke pihak HRD. Ini juga contoh untuk program pencapaian target, ini sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin ya. Ini juga untuk pendetailannya juga sudah kita bahas. Baik, mungkin itu saja Ibu Ani ya. Untuk tugasnya ini. Jadi Bapak Ibu diminta membuat target penjualan bulanan untuk periode tahun 2023 ya. Kemudian Bapak Ibu menyantumkan realisasinya sampai bulan Juli. Kira-kira persentase pencapaiannya berapa persen? Apakah semua 100% atau ada yang masih kurang ya? Nah, itu silakan Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara pembuatan target penjualannya. Jadi dari periode tahun 2023 di breakdown menjadi bulanan ya. Jadi bulanannya berapa? Kemudian realisasinya sampai dengan bulan Juli ya, realisasinya sudah berapa persen. Baik, mungkin itu Ibu Ani.
Halo Bu Ani, terdengar suara saya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dengar, Pak. Dengar Pak Budi, jelas. Oke, baik. Ibu Ani, bagaimana kita lanjutkan saja ya, satu materi terakhir. Setelah itu nanti kita bisa tanya jawab ya, terkait dengan materi-materi yang ada. Kemudian kita penutupan. Seperti itu ya. Oke. Baik, kalau Bu Ani tidak komen berarti kita lanjut saja ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi terakhir ya. Sebentar. Baik, ini yang merupakan materi terakhir untuk nomor unit kompetensinya, unit kompetensi KOP RK02 032 01. Dengan judul unit kompetensi melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai manajer. Ya. Jadi melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai manajer. Oke, di sini terdiri dari 3 elemen kompetensi ya. Yang pertama, mengembangkan teknik untuk membina hubungan dekat dengan semua pihak, ya, dengan stakeholder yang terkait dengan bisnis retail. Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dari semua pihak yang bekerja sama dan berkaitan dengan bisnis retail. Dan yang ketiga adalah membangun harmonisasi kerja yang selaras dan sejalan dengan semua staf dan bawahan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di sini untuk unit kompetensi yang akan kita bahas terdiri dari 3 elemen kompetensi. Mari kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah untuk elemen yang pertama di sini terdiri dari 4 ya, dari 4 KUK. Yang pertama adalah institusi atau perusahaan yang menjadi partner bisnis retail koperasi dicatat. Kemudian yang kedua, bidang kerja yang mau dikerjasamakan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, hubungan kerjasama dengan pihak institusi supplier dilegalkan dalam bentuk surat perjanjian atau nota kesepahaman. Yang keempat, kerjasama dengan pihak lain diadministrasikan dalam bentuk dokumentasi. Nah, kalau misalnya kita hubungannya dengan pemasok ya, itu kita butuh juga untuk perjanjian kerjasama ya. Butuhnya kenapa? Karena biasanya kalau tidak tertulis itu kecenderungan untuk one prestasinya lebih tinggi ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada supplier ya, dia bilang di awalnya boleh retur ya, mudah untuk retur, saat tidak laku 3 bulan nanti langsung ditarik diganti produk lain. Ternyata realisasinya tidak seperti itu. Nah makanya supaya lebih formal gitu ya, dan dilegalkan itu lebih bagus ya. Jadi ada kesepahaman. Tapi masalahnya ada kalanya supplier itu tidak mau ya bekerja sama menandatangani nota kesepahaman ini ya. Karena ada kalanya bargaining position kita tuh, posisi tawar kita tuh lemah ya. Sehingga tidak bisa memaksakan untuk adanya kesepakatan untuk perjanjian ya. Nah, berbeda kalau misalnya saat supplier itu berhadapan dengan toko yang jaringannya sudah banyak ya, misalnya si merah dan si biru ya.
Mau tidak mau dia melakukan kerjasama di situ, melakukan penandatanganan kerjasama, ya, kesepakatan untuk diskon, ya, kemudian berapa minimal order, ya, kemudian saat ada promosi dia supportnya berapa, ya. Karena posisi tawarnya untuk si merah dan si biru ini sudah tinggi, ya, di mana dia sekali order sampai belasan ribu buat belasan ribu toko, maka mau tidak mau si pihak supplier ini mau aja, ya. Malah ada yang sampai term of payment-nya sampai 40 hari, ya, sampai 60 hari, ya. Artinya 60 hari baru dia bisa dicairkan, ya. Jadi artinya kalau retail-retail yang besar itu mereka sebetulnya modal dengkul, ya. Modal dengkul artinya mereka tidak perlu modal awal, karena modal awalnya banyak dipinjami dari pihak supplier, ya, dalam bentuk term of payment, ya, periode pembayarannya yang panjang, ya. Nah, misalnya dia mau grand opening nih, dia tinggal minta barangnya datang dan dia dikasih waktu kurang lebih 40 hari untuk menjual produk tersebut sebelum dia membayar kepada supplier. Nah, itu kalau dilakukan oleh yang punya jaringan kuat. Kalau misalnya untuk yang UMKM, ya mungkin kita tanda tangan, tapi ya masih banyak yang tidak mau juga, ya, tidak mau, ya, dengan berbagai alasan, mungkin tidak mau dilegalkan. Kalaupun misalnya ada yang tanda tangan, oke, kalaupun ada yang tanda tangan, ya mungkin ada kalanya mereka kalau ada wan prestasi ya tidak mau ini, ya, tidak mau bertanggung jawab, ya. Misalnya ada perubahan kebijakan untuk sales, ya, sales di area A yang dimana dulu menjanjikan bisa diretur barang untuk barang-barang yang tidak laku, ternyata diganti dia pindah ke area yang lain, datang orang baru, ya, maka itu pun akan menjadi permasalahan. Nah, kalau misalnya dia mau untuk melegalkan, ya minimal kita punya dasar, ya, saat mereka melakukan wan prestasi. Tapi kalaupun dia tidak mau, ya minimal kita punya data, ya, punya data. Misalnya ini suppliernya di mana, kantornya di mana, kontak personnya siapa, ya. Kemudian dia punya produk apa saja, ya. Kemudian diskonnya berapa. Nah, itu minimalnya bisa buat database di kita, ya, buat database di pihak toko. Sehingga saat ada perubahan bagian pembelian, maka akan lebih mudah untuk beradaptasi karena datanya sudah teradministrasi dengan baik, ya. Baik. Nah, untuk bidang kerjanya ini tidak hanya pemasok, ya. Jadi banyak yang kita bisa kerjasamakan, ya. Misalnya terkait dengan sistem informasi retail, ya. Kita misalnya meminta pihak lain untuk maintenance, ya, menginstal, melakukan pelatihan, itu pun merupakan bagian dari mitra. Oke, kembali lagi ke supplier, ya. Nah, di dalam surat perjanjian kerja sama ini contohnya aja, ya. Contoh ini biasanya ada ketentuan-ketentuan, ya, yang memang disepakati di awal, ya, disepakati di awal sebelum produk tersebut dikirimkan ke toko kita, ya. Misalnya untuk promosi, kemudian listing fee-nya, ya. Kalau misalnya yang tokonya sudah cukup bagus, ya, dia punya kredibilitas, ada kalanya supplier itu mau memasukkan barangnya dengan membayar, ya, per variannya berapa, ya, sehingga dia bisa punya tempat di toko tersebut, ya. Kemudian tes marketnya berapa bulan, ya. Kemudian periode pembayaran, nah ini biasanya didiskusikan di awal. Yang tidak dibutuhkan yaitu alamat salesnya kita nggak usah, ya. Kalau alamat suppliernya kita butuh. Tapi kalau untuk alamat salesnya kita nggak usah tahu juga, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita bisa validasi, kita bisa pastikan bahwa kantornya, ya, kemudian ini perusahaannya legal, ya, menyediakan produk-produknya, punya faktur pajak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang elemen kedua
ini terdiri dari 2 KUK ya. Yang pertama adalah kita membuat tujuan kerjasama ya, diidentifikasi untuk institusi atau perusahaan yang akan menjadi partner. Kemudian kita pun punya persyaratan ya, kriteria untuk kerjasama itu harus dipenuhi. Oke, jadi untuk mitra ini luas ya. Misalnya kita ingin mitranya terkait dengan pengadaan produk, pengadaan barang, suplai barang, maka kita bekerja sama dengan pemasok. Dan pemasok ini tidak semuanya, walaupun ada banyak pemasok ya, tapi kan di situ ada yang levelnya macam-macam ya, ada yang agen, ada distributor ya, mungkin ada juga yang dia sama-sama retail juga ya, tapi dia membeli dalam jumlah yang besar ya, sehingga harganya bisa turun. Atau misalnya distributor dan lain-lain ya. Jadi pemasok ini kita usahakan yang levelnya cukup tinggi ya, supaya kita dapat benefit dari pemasok ya, seperti bisa melakukan retur, kemudian mendapatkan servis distribusi barang yang tepat waktu misalnya ya, atau misalnya mendapatkan potongan harga yang cukup bagus ya. Ini kalau kita bisa mendapatkan pemasok utama. Jadi ada kriterianya juga ya. Tidak semua pemasok bisa masuk walaupun produknya mungkin sama ya. Nah, ada kalanya juga kalau posisi tawar kita sudah bagus, ya mungkin pemasok ini mereka mau nggak kalau misalnya term of payment-nya 40 hari ya. Mungkin ada yang mau, ada yang tidak ya. Kalau yang mau ya berarti dia bisa menjadi mitra ya. Itu untuk yang punya jaringan yang besar ya. Kemudian untuk lembaga keuangan ya. Misalnya untuk permodalan kita mau ekspansi. Sebentar ya. Oke. Misalnya kita akan ekspansi ya, atau pengembangan toko, pengembangan bisnis kita butuh suntikan modal ya. Kalau misalnya koperasi berarti mungkin bisa menggunakan dana yang tidak digunakan untuk pengembangan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dana ke UKM ya bisa juga kita memaksimalkan lembaga keuangan ya. Nah, lembaga keuangannya pasti kita punya kriteria kan, punya experience ya, misalnya untuk lembaga keuangan yang seperti apa yang sekiranya kedepannya punya saling menguntungkan ya, saling menguntungkan antara pihak kita dengan pihak lembaga keuangan. Kemudian perlengkapan dan peralatan termasuk komputer dan sistem informasi ya, biasanya kita juga punya kerjasama dengan pihak mitra ya, misalnya untuk AC ya, ada maintenance-nya ya, kemudian kulkas dan lain-lain. Kemudian untuk sistem informasi komputer itu biasanya kita juga ada kalanya menggunakan mitra ya, untuk pemeliharaan, untuk instalasi, kemudian untuk saat pelatihan ya, itu biasanya kita membutuhkan mitra. Baik, kemudian yang elemen ketiga ya, di sini ada beberapa KUK, yakni bidang kerja masing-masing staf dibagi sesuai kemampuan. Jadi di sini elemennya ya yaitu membangun harmonisasi kerja yang selaras dan sejalan dengan semua staf dan bawahan dalam rangka mencapai tujuan ya. Jadi di situ KUK-nya ya, KUK yang pertamanya yakni bidang kerja masing-masing staf dibagi sesuai dengan kemampuan. Kemudian bidang kerja masing-masing staf diatur sesuai dengan standar ya. Kemudian teknik kerjasama tim dibangun dengan baik dan efektif. Sasaran dan target kerja dipahami oleh seluruh staf. Kemudian support individual dibuat untuk mendukung performance staf ya. Nah, jadi artinya di sini masing-masing bidang kerja ya berdasarkan jabatan-jabatan ini memang sudah dibangun sedemikian rupa ya. Seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa dalam bisnis retail ini kan pekerjaannya banyak tuh ya. Pekerjaannya banyak, dari pekerjaan-pekerjaan yang ada itu dikelompokkan menjadi jabatan ya, menjadi jabatan. Dan kenapa ada jabatan ini? Ya mudah-mudahan
kerjanya akan semakin efektif ya, semakin efisien. Kemudian untuk pengaturannya itu biasanya ada standarnya ya, standar yang sudah ditetapkan ya oleh retail tersebut, oleh organisasi ya. Nah, kemudian untuk kerjasama ya, kerjasama tim baik antar divisi maupun di internal tim itu biasanya juga sudah ada aturan ya, tugas pokok ya, ada tupoksinya ya, kemudian ada SOP ya, mana yang terkait dengan kegiatan kerjasama antar divisi ya atau antar bagian ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, misalnya operasional dengan promosi ya, operasional dengan SDM, operasional dengan keuangan, dengan logistik dan seterusnya. Kemudian ada key performance indikator yang jelas ya, jadi targetan kerja. Tentu saja di masing-masing bidang ini mempunyai target yang berbeda ya. Misalnya untuk operasional di situ ada target omset ya, kemudian ada target service level dan lain sebagainya. Kemudian untuk di HRD mungkin beda lagi ya. Kemudian di bagian logistik ya, service levelnya berapa, nah itu juga menjadi target mereka. Kemudian di promosi ya, bagaimana dia bisa meningkatkan omset sampai berapa persen ya, itu pun menjadi target masing-masing bagian. Nah kemudian yang terakhir ini support individual ya, jadi setiap individu akan disupport ya sesuai dengan kebutuhannya ya, sehingga dia performance-nya akan menjadi bagus ya. Untuk supportingnya sendiri baik itu oleh atasan ya ataupun berdasarkan itu tadi evaluasi dari masing-masing individu yang kemudian diteruskan ke bagian-bagian terkait yang bisa di follow up untuk promosi ataupun pelatihan dan lain-lain. Baik, kemudian untuk di retail sendiri seperti yang kita tahu ya, lazimnya biasanya hanya ada kepala toko, kasir, pramuniaga ya, di mana untuk bagian-bagian lain seperti security ya, kemudian cleaning service itu biasanya tidak dibutuhkan di toko retail yang sederhana. Jadi untuk cleaning service itu biasanya masih dirangkap oleh misalnya pramuniaga ya, ataupun untuk keamanan toko ya dijaga bareng-bareng biasanya. Oke, kemudian nah ini ya untuk kinerja tim secara individu maupun secara bagian ini biasanya ada briefing ya, ada briefing baik di level kantor pusat maupun di masing-masing toko ya. Kalau di kantor pusat biasanya ada briefing terkait dengan prioritas kerja ya, ada pengumuman kebijakan baru, kemudian program kerja ke depan, ada motivasi penutup dan doa. Oke, ya. Mungkin itu Bu Ani. Adapun untuk penugasannya, Anda diminta untuk membuat beberapa kriteria dalam menentukan supplier yang kedepannya bisa dikerjasamakan. Jadi kriteria supplier itu seperti apa sih? Apakah yang dia bentuknya yang belum punya office ya, atau belum punya kantor, apakah tetap bisa diterima? Yang penting produknya dia bisa disuplai ya, atau misalnya terkait dengan kebijakan term of payment, apakah supplier ini boleh dikredit ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Ani dan peserta yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Budi sudah menyampaikan materi yang ketiga, yang terakhir ya, atau yang materi ke-15. Ada Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan 5 materi pagi ini, siang ini? Sebentar. Barangkali mau sharing, boleh? Pak Budi, nanti kita penutupan dengan kementerian ternyata ada. Jam berapa itu?
Sebentar, ini masih nunggu konfirmasi. Bapak Ibu masih ada atau sibuk mengerjakan tugas? Pak Budi mohon maaf, boleh direview tugas yang keberapa ini? 14 sebelumnya ini coba Pak. Baik, sebentar. Soalnya tadi saya lagi pas keluar. Sebentar. Persamaan sama perbedaan tugas 13 dan 14, Pak Budi? Ya, oke. 13 dan 14. Oke. Ya, hampir mirip. Agak bingung. Baik, yang 13 dulu ya Pak ya. Ya, Yang ini yang 13 ya Pak ya. ya, laporan perkembangan G. Ya, Ya, laporan perkembangan toko yang dilaporkan. Ya, kalau ya, melihat di apa materi yang sebelumnya ya, bahwa di sini kan banyak banyak. apa terkait dengan omset ya, juga terkait dengan banyaknya sih di sini tentang omset ya Pak ya. Iya, Laporan penjualan ya, laporan ya, penjualan, kegiatan laporan penjualan. Jadi memang kalau bisa nih fokusnya terkait dengan laporan penjualan aja Pak. Ya, untuk yang ya, 13 ya, yang 13. ya. Kemudian yang ke-14 Target. ini buat target, sebentar saya close dulu ya. Nah, untuk yang ke-14 ini terkait dengan target ya. Dan untuk target ini biasanya berhubungan dengan bagi analisis kita sebelum pembuatan bisnis ya. Di apa? SKB studi kelayakan bisnis ya. Studi kelayakan bisnis kita biasanya di situ ada dasar-dasar kita menentukan target ya. Misalnya saja based on cost ya, berdasarkan cost yang akan kita tanggung, kemudian misalnya harus membayar bunga, harus share dengan investor dan lain-lain, sehingga nanti kita keuntungannya mau berapa gitu kan. Nah dari sini menghasilkan target penjualan tahunan. Saya minta tahunan. Dari tahunan nanti Bapak Ibu bisa breakdown menjadi target bulanan. Ya. Nah dari target bulanan sampai bulan Juni Bapak Ibu bisa masukkan realisasinya berapa. Apakah semua target ini sudah mencapai 100% ya atau belum? Nah mungkin di situ aja. Begitu Pak untuk yang 14 ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup dipahami untuk target? Nah, ada kalanya juga untuk target penjualan ini diambil berdasarkan histori ya. Jadi selain ada untuk yang belum punya histori mungkin itu ya tadi ada based on cost ya. Kemudian Berarti kita nanti yang punya Bu Endah itu yang top upan itu nanti diakalin aja res. Iya itu kayaknya tadi berarti yang punya Pak Habib ditolak tadi berarti iya bayar di aku tadi kayaknya. Soalnya aku nyari-nyari ada tulisannya RD tapi di stok sistem nggak ada, ya udah aku bayarin ke yang 21 aja. Nah, berarti kalau misalkan Bu Endah ada pesanan rendang, nah itu kan udah nggak ada tuh di sistemnya. Yang punya Bu Endah berarti dikurangin satu aja karena udah terbayar yang tadi, yang 21 gitu loh, paham nggak? Bu Ani ini kayaknya Bu Endah
Sedang komunikasi dengan yang lain kayaknya ya. Oh ya, maaf Pak, lupa nutup ini. Oke. Eh, bentar nih saya juga keluar. Oke ya. Ini 13, 14 sudah oke ya. Bu Ani, gimana Bu Ani? Suaranya nggak jelas. Terus internetnya sangat aduhai ya. Ya, ini cek. Ya, sudah mulai jelas. Ih, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas, karena tugas untuk hari kedua ini baru berapa ya? 10 ya kalau nggak salah. 10 orang gitu. Jadi mohon segera dikirimkan tugasnya. Sebentar ya, nanti kita akan dipandu lagi oleh Ibu Heka ya. Cek Ibu Heka sudah ada di tempat. Atau Ibu Yuli. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah di akhir pelatihan, alhamdulillah kita sudah bersama dengan trainer kita dengan Ibu Enung dan Bapak Budi di 3 hari ini dengan materi yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian ada masih banyak kekurangan. Nanti kita akan tetap berkomunikasi di grup untuk berdiskusi tentang pengiriman tugas. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Budi Prasetyo dan Ibu Enung. Terima kasih sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya atas ilmu yang sudah Bapak berikan kepada kami.
Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah sangat setia, semangat, selalu sehat mengikuti acara ini. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Siti Heka Budiani dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk Ibu, silakan. Ibu Heka, enggak, dipersilakan. Mbak Yuli, silakan Mbak Yuli, tadi ada yang mau disampaikan. Maaf, Ibu, Oh, Mbak sebentar Yuli. Ibu. Siap. Oh, enggak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani yang sudah memoderatori selama 3 hari ini. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum Bu Nung. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Akhirnya kita di penghujung akhir kegiatan sesi ini ya Pak ya. Bapak Ibu Ya. sekalian, terima kasih sudah mengikuti dengan baik selama 3 hari ini. Nanti di tanggal 29 kami akan mengumumkan peserta-peserta yang lolos dan bisa masuk ke dalam BIMTEK ya. BIMTEK rencana tanggal 30 dan 31 Agustus. Seperti itu. Semoga ini kan pesertanya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa lulus semua. Amin. Asalkan ya mungkin tadi tugas-tugasnya dikumpulkan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian dari kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Budi, Ibu Nung, dan Ibu Ani yang sudah memoderatori. Semoga kegiatan selama 3 hari ini insya Allah mendapatkan banyak manfaat ilmu yang didapatkan seperti itu. Amin. Akhir kata kami ucapkan alhamdulillah. Sekian. Sekali lagi saya ulangi, untuk pengumumannya akan diumumkan di tanggal 29. Siapa-siapa saja yang lolos dalam BIMTEK ya Bapak Ibu. Pokoknya untuk tugas-tugasnya segera dikumpulkan, dilengkapi seperti itu. Demikian saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Heka. Ibu Ani, Bapak Ibu peserta. Ya, Terima ada kasih. foto bersama nggak Bu Ani? Iya, boleh. Oh ya, Mbak Yuli minta foto bersama Mbak Yuli. Ya Bu, foto bersama. Lupa ya kita. Mari kita buka semua camnya Bapak Ibu. Pak Bagus, Mbak Wahyu Utami, Ibu Kamelia yang baru hadir, Pak Erikson, Bu Sinta. Yang mau touch up dulu boleh. Aduh, saya juga belum touch up nih. Baik, cukup kayaknya ya. Yuk, Ya, mari Mbak Yuli, silakan. 1, 2, 3. Oh ya tadi, oke siap. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Yuli. Oke, sudah. Oke. Terima kasih Ibu Heka dan Iya, Mbak terima Yuli kasih. yang sudah memfasilitasi acara pelatihan ini. Semoga ilmu yang dibagikan oleh fasilitator bermanfaat bagi kita Amin. semua. Terima kasih Mbak Heka, Mbak Ya, Yuli. terima kasih. Sama-sama Ibu. Semuanya. Terima kasih Bu Ani. Ya, Pak sama-sama. Budi. Bu Nung. Salam buat Ketemu Terima lagi. kasih. Ya, Dan sampai peserta jumpa yang luar lagi. biasa yang mengikuti dari sesi 1 sampai sesi 6. Betul, mereka sangat semangat Mbak Yuli. Ini sedikit nih orangnya nih, mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Amin. Kita usahakan, kita bantu, Ya. kita bantu Amin, semua amin, bisa amin. supaya Ya, bisa insya Allah. lolos. Amin, Ya. amin. Ya. Oke, terima Mohon kasih izin Bapak Bapak Ibu, mohon maaf jika kami masih ada banyak kekurangan. Makasih banyak. Siap, Mbak Yuli. Mungkin Siap. ya Bu, live. Ya, Mbak Yuli. Terima izin kasih. live, Mbak Yuli, izin. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di BIMTEK. Ya, Siap. semangat.